Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, pada hari ini kita akan mempelajari berbagai macam pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat Indonesia saling bekerja sama untuk mengisi kemerdekaan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. Namun dalam perjalanannya, meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi bangsa Belanda tetap ingin menjajah Indonesia. Beberapa saat setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda datang dengan membonceng pasukan sekutu. Pasukan sekutu bertugas melucuti senjata pasukan Jepang. Oleh karena itu, terjadilah berbagai pertempuran untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam pertempuran tersebut yaitu 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran Ambarawa, dan yang ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November tahun 1945. Puncaknya adalah pada tanggal 10 November tahun 1945. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh Indonesia. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November tahun 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Gerakan pasukan sekutu Inggris disertai dengan pemboman yang ditujukan pada tempat-tempat strategis. Inggris menyerang lewat darat, laut, dan udara. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya hanya dilengkapi persenjataan yang sederhana. Pertempuran berlangsung tidak seimbang. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Pekik perjuangan Bung Tomo adalah maju terus pantang mundur. Dalam pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda demi bangsa dan negara. Semangat juang rakyat Surabaya menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus bangsa. Untuk menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 sampai pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki kota Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Nica itu sendiri adalah tentara pemerintahan sipil Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Setelah hampir 4 hari Indonesia bertempur dengan pasukan sekutu, akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Berkat kerjasama yang baik, kota Ambarawa dapat dikuasai kembali oleh pejuang Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946.
Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tahukah kamu, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Namun, perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli tahun 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Namun, walaupun telah ada perundingan tersebut, pihak Belanda tetap melakukan politik yang memecah belah. 3. Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. 4. Konferensi Meja Bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai dengan tanggal 2 November tahun 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 4. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai intinya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal